kita lanjutkan bahas yang soal UAS kemarin. Nah, oke, ini versinya udah dicoba. Kita coba sekarang kelihatan prosesnya yang buat sheet baru. Kita dikasih awalnya tuh kayak gini awalnya. Kita bersihin dulu ya. Kita bersihkan dulu. Dibersihkan. Kita dikasih awalnya begini. Ini ada 5 origin, 5 asal sama 4 destination. Ini ongkos untuk per selnya. Yang pertama gini, ada 280 paket gitu ya. Ini persebaran untuk setiap destination, jadi ini ada 50, 60, 100, 70. Terus yang dari origin disediakan ini 20, 70, 70, 40, 80. Kita mendistribusikan itu tadi, bagaimana mencari ongkos paling minimum itu tadi. Nanti kayak ongkirnya gitu, ada barang 250 kg, nah nanti ada ongkos per kilogramnya. Nah itu pertama kita putihin dulu ya, karena dia belum ada sini. Dia ada metodenya macam-macam yang bisa kita pilih ya. Biar kita pasti mulai dari CIJ terkecil. Kita ini masih enak karena kita nggak ada jalur rusak. Kita lihat dulu ya, di sini yang terkecil ongkosnya ini ya 1. Tapi kalau kita isi 1 di sini, nanti ini langsung jenuh bersamaan. Kita skip ya, karena kita nggak boleh ya jenuh bersamaan, kecuali yang terakhir. Nah itu kita cari. Nah ini ada 2 ya, kita tinggal pilih aja 2 yang mana gitu kan. So, kita pilih ini yang 80. Ini seperti bisa juga sih. Jadi misalnya ini 80, terus ini kita isi 40 gitu ya. Misalnya 80. Nanti kan ini udah jenuh ya, ini jenuh. Mana lagi nih yang 2 juga. Ini isi lagi 40. Nah berarti yang ini jenuh juga. Kita kasih warna kuning ya buat yang udah jenuh. Mana lagi nih yang terkecil. Ini nah kita bisa isi 20 ya di sini ya. Apa masalah aja bisa Pak sebenarnya untuk isi kayak gini, isi awal-awal. Oke, ini jenuh. Terus sekarang misalkan mana lagi nih, ini 1 udah bisa ya, karena dia udah nggak jenuh bersama, udah ada 40. Berarti kan kita untuk jangan kita skip dulu dia, jenuh bersamaan lagi juga. Nilai ini 2 sudah, yang lagi 4 ya, 4. Tapi kita nggak mungkin di 2 baris ini sama kolom ini karena dia udah jenuh ya. Di 4 yang bisa saya pilih adalah 4 yang ada di sini. Ada 4 di sini. Kita isi 20. Kita memang ambil yang paling minimum untuk menjenuhkan ya, 20. Oke, udah jenuh. Tinggal sekarang ini antara lagi 4 sudah. Udah nggak ada 4 yang bisa, karena 4 ini dia udah jenuh ya. Oh ini ada 4 tapi jenuh juga.
5 coba kita cari 5 yang mana yang bisa. Dan misalkan yang ini ya kita isi 30 gitu, kita bisa ngasal sebenarnya isinya itu 30 atau mana yang ini aja enggak sih, bisa 50 kita bisa milih sebenarnya sesuai kita ya. Oke, ini jenuh. Nah, sekarang tinggal kita cari lagi nih, udah jenuh. Nah sekarang diantara yang masih tersisa ini 7, 8, 1, 5. Tapi yang satu ini nggak mungkin karena jenuh bersamaan, mungkin yang ini saja ya, 5 yang ini kita isi 20 misalkan. Nanti ini jenuh, ini kan masih belum jenuh gitu. Nah sekarang tinggal antaranya ya 1 sama 8. Mau satu tapi jenuh bersamaan nantinya. Oh enggak ya, yang jenuh cuma ini saja ya, yang 70 ini. Tapi yang ini belum jenuh karena dia masih baru keisi. Sekarang otomatis ini diisi 60 dan nanti dia jenuh bersamaan, apalagi yang terakhir ya dia boleh jenuh bersamaan. Nah sekarang kita coba hitung, dia ada 4 kolom sama 5 baris, harusnya nanti ada 8 yang terisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dia udah 8 ya, sudah sesuai. Sekarang tinggal kita melakukan revisi. Bentuknya di sini ada biasanya paling gampang kita mulainya bisa dari mana aja, kita bisa di berapa aja juga. Nggak bisa kita ngasih 0 gitu ya, paling gampang. Ini 0, ini 5, berarti ini akan jadi 5. Ini 5, ini 5, berarti di sini 0 juga. Sebenarnya 5 itu yang ada isinya, dia begitu. Ini 0 berarti ini, nah ini 1, ini 2. Sebenarnya yang kena ini 1, ini 2, berarti ini 1 ya. Ini 1, ini 2, berarti ini 1 juga. Ini 1, ini 8, ini ada isinya ya, berarti ini 7. Terus ini 4, berarti kita kasih min 3. Nah ini kita cek lagi, kita kotak yang kosong. Ini kan dia ada 0, min 3, harus ada 8. Sekarang kita kurang ya, 0 tambah min 3, kurang 8, dia min 11. Kosong lagi, 1, min 3, dia min 2, kurang 6, dia min 8. Ini kosong juga, dia min 8. Ini kosong, 7 tambah 5, kurang 7, 5. Nah dia positif ya. Oke, kita tandai dulu, misalnya kita kasih merah gitu biar kelihatan bad gitu, jelek gitu ya. Ini 1 sama 5, ini 2. Nah dia bad lagi ya. Terus lagi yang kosong, nah ini kosong nih, 0, 1, 5, dia min 4. Oke, terus yang kosong lagi itu sebentar, ini kok overload ya.
60. 40, sorry tadi ini 20 sama 40 ya 60. Jadi ada yang overload ya. Karena kita emang salah ngitung juga sih. Lagi ini kosong juga, ini main 2. Ini 7 sama 2, 4 ini 5. Merah lagi nih. Dikurangi 7 min 4, yang ini min 8, ini 7 sama 1 kan min 53, kebet juga ya dia ya. Min 4. Kita perhatikan dari yang positif tadi ya, kita cari yang paling besar. Kita sebenarnya boleh milih ya nanti antara ini atau ini. Tuh. Nanti mau kita isikan bebas ya, tapi ini sebagai contoh misalnya tak pilih yang ini ya, misal ya pilih yang ini cuma contoh aja ya. Kita kompas, paste. Nah, sekarang kita lihat jalur revisinya untuk kotak yang ini ya. Ya ini kan K42, oke, K42. Kita cari jalur yang kembali ke sini, nanti isi semua. Nah ini yang gak gampangnya di situ. Oke, ketemu nih K42, terus berapa lagi nih, K32, ketemu ada K34, K44. Sekarang dia ini kita kasih tanda ini plus, min, ini plus, ini min. Kita dari yang min ini mana mau kita pindahkan, teman-teman mau kita pindahkan. Kita bisa milih ini atau ini ya. Sebenarnya kita umumnya tuh pilih yang terkecil ya, tapi karena dia sama kita bisa milih misal yang ini yang kita pilih. Nah, kita emang yang terkecil yang kita pindahkan. 40 kita pindahkan ke sini. Ini jadi kosong. Oke, sudah kosong. Kita lihat di sini, kalau ini jadi 40. Ini kan kalau mau 40 juga nanti jadi overload ya, karena apa? Ini 40 ya, tapi dia 80. Jadi nanti kita harus kosongkan ini jadi kosong. Ini kosong berarti 70. Ini 20 berarti dia 10 ditambah dia jadi 50. Nah, ya. Terus kayak gini ya. Sekarang kita hitung lagi. Perhatian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya ordernya merosot ya. Jadi kita harus kasih epsilon ya, kita dengan epsilon. Nah, kita bebas mau naruh di sini bisa, di sini bisa. Contohnya misalnya tak kasih epsilon di sini gitu ya. Epsilon itu sebenarnya kosong tapi dianggap berisi ya, secara de jure dianggap berisi, tapi secara de facto ini sebenarnya kosong. Ya, de jure nya berisi. Sekarang kita lihat pasti ada yang berubah nih. Oke. Saya yang masih kosong tuh masih tetap ya nggak berubah, biasanya ini kan 0, min 3 di min 11. Biasanya berubah nanti itu yang kayak apa, ada di sini ya, ini sama ini kita cek, kita berisihin aja nggak apa-apa kali ya, ada di sini kolom sama barisnya kena, berarti 2 baris ini kita bersihkan dulu. Nanti kayak dia juga akan ngaruh ke baris lain ya, sama 2 kolom ini. Nah, kosongan min 3 tetap ya.
masih nggak berubah. Tapi kita lihat lagi nanti yang dia akan ada perubahan itu sih 5 dia tetap 0 ya, tetap 1 tetap 2 nggak berubah. Ini 1 yang ini 2 ini 4 berarti ini 2. Nah, ini udah berubah jadi 2 yang di sini. Kita lagi ada yang berubah lagi nggak nih? 2 oke. 2 dengan 4 2 terus ini tadi sih sebentar ya. Ini kosong. Sebentar gimana tadi sih? Belum punya arahnya ke sini. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 1. Oke, udah nggak ada lagi yang berubah ya. Sekarang kita cek ya. Ini kosong sih, yang mana kosong yang kita akan berubah. Ini 2 tambah 5 kurang 7 oke 0. Di sini 1 5 4 ini 2. Dia masih bad ya. Masih positif ternyata. Oke, mana lagi yang kosong? Ini min 4 yang masih sama, min 4. Min 5. Min 2. Min 2. Ada lagi nggak nih, coba kita cek lagi ya. Yang belum kita apa-apain. Oke, yang positifnya ini berarti nanti kita revisi untuk yang kotak ini. Kita bersihkan dulu ya. Kita revisi itu yang ini ya, K23 ini K23. Kita cari jalur untuk K23. Jalurnya adalah cari yang deket nih, K23 K24 terus K24 terus K34 K33 jalurnya plus harus di enter biar dia nggak ini min plus ini min. Sekarang dari yang min ada 2 nih ya, kita pilih min yang terkecil, tapi sini sama-sama 20 kita bisa milih ya. Contoh misalnya ini tak pilih ini ke sini, tak pindahin ke sini ini 20, nanti ini dia jadi kosong, terus di sini jadi overload ya. Di 20 di sini juga harus dipindahkan, dia dipindahkan. Ini dia kosong berarti ini saya jadi 70. Hitung lagi nih, kayak order merosot lagi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merosot lagi. Berarti kita tangankan epsilon, bisa naruh di mana saja ya. Misal di sini kita kasih epsilon gitu. Oke, sekarang coba kita lakukan revisi. Misalnya 0, 5 dari sini di sini
berarti ini terjadinya adalah min 1 ini 2 berarti ini 3 1 ini 2 berarti ini 3 juga 3 ini 1 berarti ini min 2 ini min 2 sini ada 2 berarti ini 4 ini 4 berarti ini 0 ini 4 ini 4. Kita lihat yang kotak-kotak kosongnya. Ini 0 tambah 4 kurang 8 min 4. Di sini min 1 4 kurang min 3. Ini min 3 juga. Min 2 terus min 2 min 5 0 Oke, dia udah nggak ada yang positif, berarti dia udah optimum ya yang terakhir ini. Nanti F min nya itu kita nyari F min, kita kalikan saja. Ongkirnya nanti 800, jadi F min adalah 800 untuk nomor 1 ya. Kalau lebih enak kita metodenya itu sih, untuk pengisiannya cari CIJ terkecil, terus ketika revisinya lebih enak pakai modi gitu. 800. Oke, maksudnya ada pertanyaan yang kita masih kita belum ada jalan rusak ya. Ada pertanyaan ya, kita lanjut aja. Nah, yang B itu sebenarnya dia mirip ya dengan soal yang sama, cuma ada jalur rusaknya. Ada 2 jalur rusak di sini sama sini. Di pertama menangannya kita gini, ada jalur rusak ya, itu kita kasih ongkos yang sangat besar, biasanya pakai M gitu, atau kalau 1000-an cukup besar ya, karena yang lain nggak ada yang sampai 1000 gitu, maka ini udah besar banget. Tinggal nanti kita penting hindari untuk mengisi 2 jalur rusak ini aja. Yang lainnya nanti caranya mirip-mirip juga sebenarnya sama yang tadi. Kita hindari, kita tetap kosongi terus sampai akhir. Nah cuman kemarin di akhirnya nomor 2 itu nggak selesai waktu UAS kemarin ya, masih belum selesai juga masih. Nah ini dia masih ada positifnya. Sebenarnya kalau kita dari hasilnya dia sama dengan yang ini tadi, yang poin A ya, sama yang 50, 20, 40, terus 20, 80 sama juga, sama ini 70, biasa sama 70. Sebenarnya waktu itu tinggal mindah epsilon doang sih ya. Ini kalau kita hitung ini juga udah 800 ini. Nah, jadi yang B itu sama ya, bahwa optimumnya tuh 800 F min-nya. Membedakan ini aja, epsilonnya tuh ditaruh di mana. Nah ini yang susah emang mindah epsilon ini sih. Nanti muter-muter gitu aja terus, dan ini ya nanti tinggal faktor keberuntungan aja sih, untung-untungan. Tinggal mindah epsilon, sebenarnya dia udah secara de facto ini sudah optimum. Tapi secara de jure ini dianggap belum optimum karena itu tadi masih ada yang itu ya, UI tambah VJ kurang CIJ nya masih ada yang positif. Jadi secara de jure dianggap belum optimum ya, tetapi ini ya secara de facto ini sudah optimum sebenarnya secara de facto, karena dia sama dengan yang tadi dari jalur rusak ya, otomatis sudah optimum secara de facto. Secara de jure dianggap belum optimum ya, tinggal diselesaikan aja. Mirip kok sama yang A yang B, itu cuma bedanya ada jalur rusak. Yang penting kalau yang rusak kita kosongi, jangan diisi, udah gitu aja. Hindari untuk mengisi jalur kosong, jalur rusak.
baik tetap selalu kosong dan jangan diisi, itu aja sebenarnya. Ya kira-kira begitu. Ada pertanyaan atau enggak nih? Kalau poin B ambil sama poin A ya, cuma beda ada jalur rusak itu tadi ya. Atau enggak ada nih? Kalau enggak ada ya di stop record dulu biar durasi video enggak terlalu panjang. Recording stop.